Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ketemu lagi dengan OWP di podcast Om WP. Baru kali ini Om melakukan siaran langsung di sore hari. Ini disebabkan karena ya alhamdulillah terlalu padatnya kawan-kawan, saudara-saudara saya dari relawan-relawan ARMY yang ingin menyuarakan juga isi hatinya di podcast ini. Dan malam ini atau sore ini, karena sudah biasa kita ngomong malam, akhirnya gelibet nih barang. Sore ini saya didatangi oleh saudara-saudara saya, bahkan sahabat saya, Pak Nirwan Rais, kemudian Yajis, kemudian Pak Nas. Ini teman-teman seperjuangan kita semua sebenarnya. Bukan hanya di pilkada, tetapi di luar pilkada juga kita selalu ngobrol bareng, apalagi dengan ketua, tapi bukan ketua kerukunan, ketua Topinrang, Wija Topinrang Por ARMY, Pak Nirwan. Ini menarik ini Pak Nirwan. Saya pikir Pak Nirwan tidak pernah melakukan sebuah deklarasi menyatakan diri dukungan kepada ARMY, tetapi melakukan hanya silaturahmi. Dan saya lihat silaturahmi itu luar biasa banyaknya nih Pak Nirwan. Apakah memang nama ini sudah ada keluar sebelum silaturahmi, ataukah bersilaturahmi dulu baru ada istilahnya Wija Topinrang Por ARMY ini? Mungkin Pak Nirwan bisa menjelaskan kepada kita agar supaya saudara-saudara kita dari Penrang bisa memahami sikap yang diambil oleh kawan-kawan ini. Silakan Pak Nirwan. Terima kasih kepada Pak. Nah lupa jadi saya punya nama kalau di podcast itu Pak Nirwan Om WP. Ya. Kalau di luar Asri Tawang. Terima kasih Pak Asri. Iya. Jadi kami dari Wija Topinrang ya. Iya. Jadi kami tidak berbicara masalah kerukunan di sini. Siap. Jadi kami dari Wija Topinrang, apa yang kami laksanakan kemarin itu di tanggal 22 September. Iya. Sebenarnya ini kajian-kajian Pak, banyak kajian kemarin. Iya. Jadi banyak kajian kemarin, bukan hanya sesaat aja. Jadi kami mengumpulkan teman-teman dari Wija Topinrang ini, bagaimana kira-kira kita bisa bersilaturahmi dalam artian mempererat tali persaudaraan antar sesama warga Pinrang yang ada di Kutai Timur ini. Dan munculnya nama silaturahmi itu berapa kali kami pertemuan, bukan pada saat ini. Karena kita melihat dari beberapa banyak segi, banyak aspek dan lain sebagainya. Iya. Nah, sehingga dari teman-teman kita memutuskan bahwa bagaimana kalau kita munculkan silaturahmi akbar Wija Topinrang. Iya. Nah, alhamdulillah pada tanggal 22 kemarin itu ya Wija Topinrang itu ya kita tidak pungkiri Pak, memang orang Pinrang khususnya di Kutai Timur dan terkhusus di Kota Sangatta ini Pak, boleh dikata memang orang Pinrang banyak. Ya, cukup besar ya. Cukup besar. Iya. Nah, disitulah kita nanti memperlihatkan bagaimana kita silaturahmi dengan baik, terkhusus menjelang pilkada ini. Iya. Karena tentu dalam hal pilkada ini peran orang Pinrang itu cukup sangat besar, Pak. Iya. Nah, bagaimana kita mempersatukan sehingga nanti kita melaksanakan pilkada ini dengan sebaik-baiknya. Iya. Untuk bagaimana Kutai Timur bisa lebih maju ke depan lagi. Nah, satu juga itu Pak, ada kita punya kemarin itu kita punya tema. Jadi ada tema kemarin itu solidaritas, membangun solidaritas sesama untuk membangun Kutai Timur ke depan. Membangun solidaritas sesama warga Pinrang. Iya, untuk membangun Kutai Timur. Jadi solidaritas kita. Iya. Nah, itu tema kita kemarin, Pak. Ya, inilah salah satu luar biasanya setelah era reformasi dari sistem politik Orde Baru. Di mana pada saat reformasi itu kan pemilihan langsung. Pemilihan langsung itu memang bangkitlah semangat masyarakat ini untuk ikut berpartisipasi langsung kepada setiap ajang kontestasi politik. Bukan hanya orang-orang dari daerah yang ada di sebuah kabupaten atau sebuah kota,
Akan tetapi kaum perempuan, anak-anak muda ingin eksis dan ikut berpartisipasi di politik itu. Itu nilai positifnya daripada pemilihan langsung itu. Menarik ini Pak Yajis, sebelum Pak Das. Tema besar tadi yang disampaikan oleh Pak Nirwan itu terkait dengan bagaimana kita membangun solidaritas dari warga Pindrang ini agar supaya ikut juga bagian daripada mendorong pembangunan di Kabupaten Kutai Timur ini. Mungkin Pak Yajis bisa menjelaskan sedikit lah terkait dengan tema ini. Ya. Jadi setelah rapat demi rapat kita bersepakat untuk mengambil tema solidaritas Wijato Pindrang untuk bersinergi membangun di Kutai Timur. Nah, dalam hal ini silaturahmi ini sengaja kita sosialisasikan hingga ke kecamatan, beberapa kecamatan, dengan harapan bahwa warga yang Wijato Pindrang sekiranya bisa hadir untuk membangun silaturahmi sekaligus solidaritas dalam membangun Kutai Timur. Diharapkan setelah di dalam silaturahmi akbar itu mengenal tokohnya lebih dekat sebagai Wijato Pindrang. Yang kedua, kita menganut karena mengenal lebih dekat sehingga timbul rasa solidaritas yang tertanam di warga Wijato Pindrang. Selain itu, kita harapkan dari pemilu ke pemilu sangat tinggi nilai golput itu. Nah, termasuk di dalamnya Wijato Pindrang. Apa yang kami harapkan adalah timbulnya partisipasi, niat berpartisipasi dalam pilkada ini. Nah, selain itu Wijato Pindrang ini adalah bagian daripada Kutai Timur yang tidak terpisahkan dengan pembangunan di Kutai Timur. Sehingga ya kita dari Wijato Pindrang berharap ini bisa kita memberikan sinergi kepada pemerintah guna bersama memberikan partisipasi dalam pembangunan Kutai Timur. Oke, saya juga mengamati bahwa pemerintahan Kabupaten Kutai Timur ini kan ada juga tokoh-tokoh kita dari warga Pindrang atau Pindrang lah pada umumnya. Siapa yang tidak kenal namanya Pak Mahyudin. Mahyudin Mansur itu seorang tokoh yang saya amati betul-betul memberikan perhatian khusus kepada warga Pindrang karena beliau dari sana. Selain memang beliau juga dari Banjar. Kalau saya baca sejarah beliau itu, Pak Haji Mansur Mante almarhum itu dari Pindrang. Kemudian ibunya dari Banjar, dari Tanjung kalau tidak salah itu. Nah, kemudian di dalam proses selanjutnya saya pernah dengar juga bahwa almarhum Haji Mansur Mante pernah menjadi ketua dari kerukunan ini. Tetapi kan malam ini, hari ini atau sore ini kita tidak bicara kerukunan. Karena bagaimanapun juga di seberang sana atau di pasangan lain ada juga orang Pindrang di sana. Kita tidak mau nanti disebutkan bahwa wah itu podcast KomBP itu mengklaim bahwa orang Pindrang sudah ke ARMY. Bukan persoalannya itu. Nah, kenapa harus ke ARMY, Pak Nas? Baik. Mungkin bisa dijelaskan kepada kita. Baik, untuk pilihan itu sebenarnya sudah terbenak kemana kita arahnya sebelum terbentuk namanya Wijato Pindrang. Oh, sudah Pak. Sudah ya. Jadi kita berangkat dari karakter pemimpin itu sendiri. Adapun karena kita kebetulan Wijato Pindrang dan adiknya Pak Mahyudin itu Mahyunadi, itu juga orang Pindrang. Itu adalah poin kedua Pak, kenapa kami memilih atau mengarah ke memberikan dukungan ke beliau ARMY. Nah, yang pertama itu yang penting sekali sebenarnya. Suku apapun itu semuanya pasti berangkat dari
karakter pemimpin itu sendiri. Iya. Di mana menurut pengamatan saya, beliau itu orang cerdas, baik dan benar. Iya, Nah, 3 poin inilah yang jadi cerdas, baik dan benar. Nah. Itu yang dimiliki karakter yang dimiliki karakter oleh yang Pak Ardiansyah dimiliki Sulaiman. Pak Ardiansyah Sulaiman, begitupun Pak Mayunadi. Iya. Jadi pasangan ini memang pasangan yang ideal menurut saya. Ya, menurut Pak Nas sebagai orang Pinrang. Iya. Adapun untuk kebersamaan kita bersama sesama warga Pinrang itu hal yang wajar. Iya. Nah, saya terketuk juga waktu Pak Agus Riansyah menyampaikan suku-suku lain itu sudah ke army. Kenapa orang Pinrang Iya. tinggal di tempat? Iya, Nah, iya, itu iya. yang membuat saya agak risih sedikit. Iya. Betul juga yang dibilang Pak Iya. Mayudin itu. Iya. Pak Agus Riansyah. Iya. Jadi dia mengetuk kita, maga mu monro nangke tu tolai lagi mapile. Iya. Begitu mungkin Pak. Jadi lecutan itu dari Pak Agus Riansyah. Agus Riansyah. Memang beliau tuh sering bercanda, tetapi Ya. bercandanya itu Motivatornya iya, bagus. Sang. memberikan motivasi Iya. kepada kita. Kita sebagai orang Pinrang, di situ ada warga Pinrang, salah satu tokoh Pinrang yang maju menjadi calon wakil bupati, kenapa tidak kita ke sana? Ya. Walaupun sebenarnya, walaupun dia suku apapun, Iya. tetapi kan juga seperti yang Pak Nas katakan tadi, kita kan dia juga bagaimana karakternya. Apakah orang ini punya pengalaman atau tidak, ya kan? Apakah misalnya nih, mohon maaf, katakanlah saya Om BP, orang Pinrang, tapi kan saya belum punya pengalaman. Saya belum memenuhi standar sebagai salah satu calon wakil bupati misalnya, atau calon bupati. Kesalehan sosial saya, ya kan, itu masih diragukan, ya kan? Saya masih ada istilahnya kita itu, saya dengan Bang Andi Rasdi itu selalu bercanda itu. Saya dengan Andi Rasdi itu sering baku bombe. Itu kan tidak boleh itu. Sebuah pemimpin itu tidak, iya kan? Seorang pemimpin itu tidak harus memiliki karakter seperti itu. Seorang pemimpin siapapun Anda, dari warga manapun Anda, tetapi saya pemimpinmu, ya kamu adalah bagian dari seluruh yang ada di Kabupaten Kutai Timur ini. Tidak melihat dia sama sukunya. Tetapi kalau memang ada warga kita sendiri, katakanlah Pak Mayunadi, yang seperti yang dikatakan oleh Pak Las tadi, bahwa beliau ini kesalahan sosialnya luar biasa. Kedekatannya dengan masyarakat bukan hanya ke masyarakat Pinrang, ke seluruh masyarakat yang ada di Timur bagus. Nah, kenapa tidak kita pilih orang bagus ini? Dan satu Om EP yang membuat saya juga sangat tertarik dengan Pak Mayunadi, meskipun beliau itu sebenarnya berdarah Pinrang, tapi di penyampaiannya dia tetap memberikan pesan yang sangat berkesan, yaitu di mana orang Pinrang harus pintar-pintar hidup di kampung orang. Itu satu. Dan beliau menyampaikan lagi bahwa di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Nah, itu kan pesan dari seorang pemimpin sejati kalau menurut saya. Tidak dia memilih bahwa kita ini orang Pinrang harus dibuat istimewa, tapi dia tetap menyelaraskan. Jadi karakter itu memang penting dimiliki untuk pemimpin. Nah, karakter harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Pak Nirwan ini kan tokoh di Kabupaten Kutai Timur. Selain ketua paguyuban, ya kan. Beliau juga selalu bergaul dengan beberapa tokoh yang ada di sini. Tentu Pak Nirwan juga dekat dengan Pak Ardiansyah Sulaiman. Ini kita bicara karakter ya. Nah, Pak Nirwan, selama ini bagaimana karakter Pak Ardiansyah Sulaiman ini Pak Nirwan lihat selama dekat atau sering bertemu dengan beliau? Ya, jadi gini Pak. Jadi saya tambahkan sedikit. Oh Pak. iya. Jadi sebenarnya kami itu kebetulan hanya karena Mayunadi sebagai Wijato Pinrang. Iya. Tapi kita jatuh mendukung beliau itu karena Pak Ardiansyah dan Pak Mayunadi ini Pak, kita tidak bisa pisahkan satu dengan yang lain. Iya. Karena apa?
kayaknya karakter-karakter ini Pak yang seperti beliau Pak, satu contoh Pak ya. Pak simpel aja, Pak Ardiansa orang agamais. Sedangkan Pak Mahyunadi orang nasional. Ini kan ini kan sudah Pak. Artinya secara jadi nasional ini Pak itu tadi dia bisa merangkul semua paguyuban. Nah, secara agamaisnya itu ada di Pak Ardiansa. Muncullah orang nasional. Memang pas Pak. Jadi istilahnya klop. Iya. Nah, jadi Pak Mahyunadi orang nasional. Iya. Buktinya mengayomi semua. Betul. Ya kan? Kalangan ulamanya. Tapi yang sekarang ini Pak, ini karena beliau adalah orang agamaisnya ini Pak Dias. Muncul orang nasional, orang Bugis biasa, selesai bola-bola. Iya. Artinya ini Pak, ini luar biasa semangat Pak Nirwan ini luar biasa. Jadi teman-teman, beliau bertiga ini inisiator sebenarnya. Inisiator Wijato Pendra yang mendukung Army. Dan dibantu oleh beberapa ibu-ibu, mak. Salah satu provokatornya itu Andi Rasdi. Bombek saya dari dulu. Ini luar biasa nih, semangat dari Pak Nirwan terkait bahwa Pak Ardiansa itu adalah seorang tokoh yang taat. Kemudian di mana-mana itu kan kalau beliau ke lapangan itu kan, jauh sebelum bupati beliau mencalonkan diri sebagai bupati. Saat beliau menjadi bupati pun orang-orang di lapangan itu manggil beliau Ustaz. Bahkan pernah saya berteriak itu di sebuah tempat itu, saya bilang don't stop Ustaz. Iya kan? Don't stop, betul. Iya, lalu orang bilang, oh ini Om ini sudah jadi juru bicaranya Pak Desa Sulaiman ya. Nah, berdasarkan kata-kata itu menjadi doa. Don't stop. Juru bicaranya Ardiansa Sulaiman jadi doa itu. Makanya podcast ini saya dedikasikan untuk Army. Banyak yang protes. Tidak katanya harus ini. Enggak bisa podcast saya sendiri. Tidak dibiayai oleh siapapun. Ya, Pak. Saya merdeka, Pak. Saya merdeka. Sesuai dengan kemauan saya. Iya kan? Saya inisiatif sendiri dan sebagainya. Sama dengan dulu waktu podcast di pemilihan Bupati 2020. Saya non-stop juga tuh melakukan acara seperti ini dengan pasangan ASKB waktu itu, Pak Desa Sulaiman dengan AKB, dan tidak ada yang protes waktu itu. Iya kan? Nah, ini menarik. Selain Pak Ardiansa, Pak Nirwan menilai sebagai sebuah manusia atau seorang manusia yang memiliki kualitas keimanan, Pak. Apalagi itu, Pak Nirwan ya. Nah, itu yang pertama, Pak. Bagaimana? Nah, apa ya, Pak ya? Kadang saya berpikir, Pak, melihat sosok Pak Ardiansa ini, Pak, kayaknya apa ya? Saya mau mengatakan A, tidak juga, mengatakan B, tidak juga, Pak. Artinya dalam artian. Satu contoh, Pak. Beliau itu kan sering kami berkomunikasi. Ini sebenarnya satu kata aja yang dia ucap. Kalau dia salah, dia minta maaf, Pak. Nah, iya Pak ya? Iya. Maaf ya, tadi saya salah. Nah, ini yang mengatakan karakter pemimpin sebenarnya ini, Pak. Dia betul-betul itu mau melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Satu kata aja, Pak. Kan sering saya ada komunikasi, Pak. Maaf Pak Nira, salah tadi saya ngomong. Begini. Langsung minta maaf. Iya, langsung minta maaf. Seorang bupati loh, Pak. Iya. Seorang bupati. Iya. Seperti kita ngapain sih minta maaf kita? Tapi karena beliau itu betul-betul dia mungkin taat beragama, tutur katanya bagus, tidak pernah sekalipun dia mungkin marah tapi tidak pernah memperlihatkan muka yang marah. Itulah di situ Pak mengatakan bahwa apa ya, Pak Ardiansa ini memang betul-betul Pak untuk dari segi kesederhanaannya. Iya. Nah, kita melihat kesederhanaannya beliau, tutur katanya beliau, cara menyambut tamu beliau tidak pernah ada yang merasa ini, bagaimana cara dulu katanya. Nah, jadi Pak Ardiansa ini ya
apa ya Pak? Kalau orang Bugis bilang kan dia nabi sama pau. Oh, dia nabi sama pau. Dia nabi sama pau itu bahasa Jermannya saya tidak bisa lagi ngomong apa-apa. Engkau mana miliki Pak? Engkau mana miliki? Engkau mana miliki Pak? Maka dari Pak Isra Nur paham lagi kamu. Pak kita tidak bisa. Iya. Dari segi Pak, dan alhamdulillah Pak semenjak memimpin dari kemarin pernah jadi bupati. Tidak bupati, tidak pernah kita mendengar bahwa Pak Ardiansah kasus masalah ini tidak ada isu. Satu hal yang sangat terkesan kepada beliau itu, ini pribadi Pak ya. Iya Pak. Biasa kalau saya telepon Pak diangkat. Sesibuk apapun, kalau beliau tidak angkat, nanti dia balas. Betul. Padahal ngobrol biasa-biasa. Hanya ingin menyampaikan Pak ada begini, ya kan? Itu. Nah, kemudian dalam pengamatan saya, mohon maaf, dalam pengamatan saya di seluruh Indonesia ini tidak ada bupati yang mau turun tangan memandikan mayat. Tidak ada Pak. Bukan hanya Pak Ardiansah Sulaimannya saja Pak. Istri beliau juga begitu. Istrinya kemarin. Iya kan? Yang tiga itu yang orang Pindang Pak. Kemarin ada yang meninggal tuh, yang dari dinas kesehatan. Iya kan? Istri Pak Ardiansah Sulaiman, Insinyur Haji Adja Siti Robiah itu yang memandikan mayat. Tidak ada di Indonesia begitu Pak. Coba kita lihat Pak, tidak ada itu. Nah Pak Yajis kan ini saya lihat juga dekat dengan teman-teman yang di partai PKS. Iya kan? Mohon maaf kalau salah nih, tapi pengamatan Om begitu. Nah, selama ini tentu ada hubungan kedekatan juga dengan Pak Ardiansah Sulaiman. Kalau Pak Yajis menilai Pak Ardiansah Sulaiman itu sosoknya bagaimana sesungguhnya? Ini perlu diketahui oleh masyarakat Kutai Timur nih. Jadi saya tambahkan sedikit kenapa kita Wijatopinrang Army. Pertama kita lihat rekam jejak. Rekam jejak beliau selama kepemimpinan Pak Ardiansah. Beliau sangat responsif, kemudian punya pengalaman, kemudian penampilan sederhana, melayani sepenuh hati, kemudian tanpa membeda-bedakan, kemudian tanggap sosial. Nah, tidak semua pemimpin, kalau religiusnya kan sudah jelas, MWP tadi sudah jelaskan. Nah, hal-hal yang seperti ini kemudian dari sisi visi misi pembangunan kita sudah lihat beberapa prestasi di lapangan. Tidak usah saya bicara, silahkan warga Kutai Timur melihat di lapangan. Ini pembangunan sana sini ada buktinya. Jalan Kabo, APT Pranoto, dan lain-lain sebagainya. Demikian pula di kecamatan. Nah, selain itu, ini yang perlu diketahui oleh masyarakat, di pedalaman itu, pemerintah daerah tidak punya kewenangan dalam hal budgeting kelistrikan. Tetapi beliau melalui kebijakan khusus mendorong untuk akses listrik di pedesaan itu, di pedalaman itu akan dituntaskan. Nah ini tugas bupati. Ini ada kebijakan khusus yang memberikan perhatian ke sana. Yang kedua, untuk masa yang akan datang, kalau beliau insya Allah terpilih, maka ini akan dituntaskan seluruh daerah. Yang kedua, dari sisi LKPD Bupati, sebagai seorang bupati tentu ada rapor. Dari masa kepemimpinan beliau itu selalu mendapat predikat WTP. Wajar tanpa pengecualian. Artinya tidak ada masalah. Nah, ini artinya tidak ada masalah di dalam masa pemanfaatan APBD di Kutai Timur. Tidak ada masalah sejak Pak Ardiansah Sulaiman memimpin Kabupaten Kutai Timur. Atau jangan-jangan karena tidak ada masalahnya ini, APBD kita semakin hari semakin naik tuh. Itu salah satu penyebabnya. Jadi salah satu penyebabnya karena WTP-nya itu termasuk di dalamnya
daya serap. Nah, ini daya serap anggaran yang menjadi penilaian. Walaupun satu daerah diberikan anggaran, tapi dia tidak mampu pertanggungjawabkan. Nah, kemudian itu dari sisi kepemimpinan beliau. Nah, hal ini, kepemimpinan beliau tadi, karakter kepemimpinannya beliau ini menjadi perekat bagi masyarakat. Nah, daya tarik tersendiri bagi masyarakat, dan itu semua lapisan, semua lapisan masyarakat dan semua agama, rasis lah. Nah, kemudian wakil kita, personality dari wakil. Beliau ini siapa yang tidak kenal track recordnya beliau? Karena Haji Mahyunadi ini pernah jadi ketua KNPI, pernah jadi anggota DPR, ketua komisi, kemudian pernah ketua DPRD. Dan setahu saya, beliau ini adalah sosok, ya dulu waktu itu salah satu figur pemuda yang responsif, kemudian cerdas, kemudian tidak membeda-bedakan, jiwa sosial atau dermawan sangat tinggi, kemudian cepat dan tanggap dalam menyelesaikan masalah. Nah, saat beliau jadi ketua DPR, setahu saya, karena saya pernah jadi staf ahli di sana, dan bila mana ada masalah beliau cepat menyelesaikan, tidak menggantung atau menunda-nunda masalah. Sehingga saya mengambil kesimpulan beliau itu sangat responsif. Nah, selain sifat-sifat karakter yang dimiliki oleh kedua tokoh tadi, berpengalaman dan tidak bermasalah dengan hukum, beliau juga kan kita ketahui hari ini tidak pernah bermasalah dengan hukum dan religi. Nah, dalam sepak terjangnya juga beliau, kita bisa lihat bagaimana penilaian masyarakat ketika pasangan ini menyatu. Ketika pasangan ini menyatu, maka berbagai etnis, agama merapatkan barisan untuk mensukseskan beliau. Nah, terbukti saat deklarasi kemarin. Beberapa relawan-relawan dari kecamatan hadir tanpa diberikan fasilitas, kecuali setahu saya kecuali penginapan dan konsumsi selama di Sangatta. Selebihnya tidak ada. Artinya apa? Ini adalah figur, daya tarik figur tokoh ini, kedua tokoh ini menjadi perekat bagi warga Kutai Timur. Itu kedua tokoh ini, Army ini perekat bukan hanya begini, bukan hanya seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Timur ya. Ada satu paguyuban yang pernah podcast di sini. Dia bilang, Om, ketika kami mendukung Army, ada 3 suku di wilayah kami itu bersatu. Dulu-dulunya jalan sendiri-sendiri tuh. Kalau Macening Pawir. Iya, bahasa Macening itu bahasa Inggris dari Penrang. Salah satunya kan WP ini dipersembahkan untuk Army. Jelas. Nah, ini contoh. Apalagi suku-suku lain. Dan ini bukti bahwa WP ini tanpa imbalan, tanpa macam-macam, beliau persembahkan podcast ini. Dan saya ketawa tuh waktu ditelepon oleh Pak Nirwan. Apa persyaratannya? Jadi saya bilang persyaratannya untuk podcast Army itu, silahkan datang, duduk, kita bercerita. Setelah itu kita pulang. Tidak ada yang lain-lain. Itu keikhlasan, Pak. Jangankan kita, Pak, di kota. Saya itu dikomplain dari teman-teman di kecamatan. Di sana kan juga ingin memperlihatkan eksistensinya bahwa mereka juga mendukung Army. Om, jangan di Sangatta aja podcast, Om, bawa juga ke kecamatan. Jadi saya bilang alat saya tidak bisa bawa ke sana tuh. Oke, dibilang Om, saya akan ke Sangatta. Saya bilang kapan? Saya tunggu dulu buah sawit saya
Setelah masuk di pabrik saya jual, ongkos hasil dari buah sawit itu saya pakai ongkos ke Sangatta. Terenyuh saya. Macam ni. Luar biasa saya bilang. Macam ni saya dengar ni. Dan insya Allah besok sore itu akan tampil itu. Ada dari zona pedalaman, ada dari sandaran. Bayangkan Pak, dari sandaran itu kita kan harus nyebrang tuh pakai speed. Ya. Saya gimana ongkos loh? Betul. Sudah berapa ongkos itu? Belum lagi dari Sangkuriran ke sini naik mobil. Itu kan membutuhkan biaya semua. Tapi karena ingin menyampaikan juga apresiasinya kepada Army, beliau mau datang. Itu. Nah, mungkin ada yang ingin disampaikan juga oleh Pak Nas terkait ini kan kita bicara karakter tadi ini. Kalau Pak Yajis kan memotret prestasi yang nampak di depan mata kita pemerintahan Pak Desa Sulaiman ini. Jalan-jalan, ya kan, dulu orang teriak-teriak tuh, apa ini penataan? Yang namanya penataan tidak bisa sama halnya menata taman di depan rumah. Perlu perencanaan dengan baik. Dan hasilnya kita bisa lihat hari ini. Jalan-jalan Pak sudah diseminisasi. Apa jalan impres itu? Coba kita lihat tuh. Jalan impres. Luas ya. Jalan-jalan di gang juga sudah mulai diseminisasi. Hidayatullah. Nah, kalau Pak Nas memotret, mungkin ada yang bisa dipotret dari sisi lain. Kalau karakter memang terlalu kuat kalau kita ingin menjelaskan semuanya, tidak akan bisa diukur dengan kalimat-kalimat. Pengalaman saya sendiri, pertama sekali saya pergi ke Rujab karena niat ingin bertemu beliau. Waktu itu seingat saya kita adakan lomba di RT kami. Nah, teman panitia nih, bagaimana kalau kita undang Pak Ardiansah atau Ibu? Siapa tahu bisa hadir, itu bisa menyemarakkan, menambah semangat kita. Dengan inisiatif itu berangkatlah saya minta nomor pengawal beliau, ajudannya beliau. Belum bisa Pak, karena beliau masih harus ke suatu tempat. Jadi kapan? Coba besok telepon. Besok saya telepon, ajudan ternyata udah berganti lagi ajudan. Karena kalau waktu itu hari Sabtu itu berganti lagi kalau nggak salah ya. Nah, saya telepon lagi ajudan, dia bilang belum Pak, nanti saya panggil ya Pak ya. Kalau memang sudah beliau ada informasi, saya informasi. Nah, ketidaksabaran kami nih Pak, Om WP, teman itu, kapan kita bisa ketemu kalau begitu? Nekat. Sudah kalau kita begitu, kita ke Rujab aja. Nah, sampai di Rujab, ternyata lihat mobilnya beliau ada. Alhamdulillah, ini ada harapan nih kita bisa ketemu. Nah, waktu itu ketemu lagi Bapak Ajudan itu. Nah, dia sempat komplain lah. Kenapa langsung ke sini? Telepon dulu. Ada perlu penting ini untuk menyampaikan undangan dari warga kecil kami, saya bilang. Terus saya bilang sama Bapak, dari siapa? Bilang aja dari RT 45. Nah, saya waktu itu ngomong begitu aja Pak. Setelah itu ajudan masuk, ada 3 menit kah? Ajudan datang, Pak lewat pintu depan, beliau nunggu di depan. Kita itu nggak pernah ketemu sama sekali bertatap muka, duduk bersama seperti ini. Cuman mendengar dari ajudannya ada salah satu warga RT 45, langsung kami disuruh ke pintu depan, beliau menunggu di depan. Nah, itu satu gambaran Pak, bahwa beliau itu nggak milih-milih. Benar. Untuk apa kita dibukakan pintu ya? Kita ini orang bukan siapa-siapa. Betul. Nah, sebelumnya itu kita nggak pernah berinteraksi sesuatu hal yang besar. Kita cuma warga biasa, tapi beliau dengan sopan, dengan santun mempersilahkan kami. Apa yang dimana silakan dicicipi, apa yang saya perlu bantu. Nah, itulah yang membuat kami semakin percaya bahwa memilih ARMY itu tidak ada lagi yang bisa kita, hal-hal yang menolak hal itu supaya kita berpaling dari ARMY. ARMY adalah pasangan yang ideal, Pak. ARMY adalah pasangan yang ideal. Pak Nirwan tadi sudah menceritakan tuh bagaimana karakter beliau. Bukan hanya karakter Pak Ardiansah Sulaiman, tetapi Mahinadi. Perkawinan antara religius dengan nasionalis. Kemudian Pak Yajis memotret hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh
pemerintahan Ardiansyah Sulaiman. Kemudian ditambah oleh Pak Das. Kayaknya ini kalau di kampung itu ada yang dibilang Pak Rais, onde-onde iya kan, onde-onde ada cangkuli. Iya kan, tinggal dikasih kopi minum, asik barang ini. Nah ini kenapa kita ngomong ini? Saya ngobrol juga sepotong-sepotong Bugis, karena saya juga paham sedikit bahasa Bugis. Begini-begini orang Makassar juga, bos. Bapak saya orang Makassar, ibu saya orang Luwu, tapi istri saya itu orang Mandar. Jadi banyak suku di sini. Tetapi itulah Indonesia. Nah, Pak Nirwan, kalau Pak Nirwan memotret keadaan di lapangan nih, terkait dengan apa yang kita cerita tadi, begitu partisipasi masyarakat ingin memenangkan ARMY. Kalau bisi-bisi Pak Nirwan terkait dengan suksesi 2024 itu gimana? Jadi gini Pak, Ya. saya ini mengamati Pak ya, mengamati khususnya Kecamatan Sumatera Utara. Iya. Kadang saya biasa berpikir Pak gini, Iya. itu tadi Pak, kembali kata-kata macam ni je kau Iya, Pak. iya. Artinya manis itu kata-kata kalau kita sebut namanya ARMY. Kata-kata itu manis kalau kita sebut Pak. Manis Pak. Ibarat kita minum kopi walaupun pahit tetap manis. Tetap manis. Nah inilah saya melihat antusias itu Iya, di iya, Sumatera iya. Utara ini Pak. Saya melihat Pak ya, saya tidak tapi kalau saya melihat antusiasnya warga dia di warung kopi. Iya. Pernah ini Pak, Iya, pernah iya. cerita ini. Iya. Saya makan, saya sarapan di Sehati itu yang pembeli nasi kuning. Iya. Di belakang jatuh dari Wahau, Iya. ramai dia cari tahu. Makan, ada teman ini ARMY. Iya. Saking itu mungkin juga saya dilihat ini, jangan sampai ini intan ini apa segala. Begitu sudah saya makan, langsung salam ARMY Pak ya. Iya. Oh dulu lagi aku di situ Pak. Iya. Dia dari jauh. Iya. Dia dari jauh. Ada 10 orang itu waktu itu. Iya. Karena satu paham, satu tujuan, duduk di situ. Ya karena menyebut kata ARMY ini Pak, ibarat macam tinggi Pak. Iya. Di mana-mana Pak kita sebut. Ada energi positif yang masuk ke Iya. dalam tubuh kita gitu. Dan satu, alhamdulillah Pak, saya melihat ini masyarakat di sana itu Pak, khususnya di Sumatera Utara ini Pak. Terus Telulingga Pak ya, Ya. karena saya tinggal di Telulingga, alhamdulillah Pak. Antusias masyarakat ini Pak, malah saya melihat ini ada beberapa teman-teman, kapan ada kampanye ARMY? Itu bukan ranah saya. Iya. Itu bukan, silakan berhubung, itu ada timnya di situ. Dan saya melihat khususnya Telulingga ini Pak, alhamdulillah. Karena ya pertama memang basisnya tempat tinggalnya Pak Wahyunadi. Iya. Nah kembali lagi ke Pak Wahyunadi Pak, itu sudah saya katakan bahwa kebetulan ini hanya orang Pindrang, Iya. tapi kami dari Wijato Pindrang itu Pak memilih memang beliau ini ARMY, dua sosok ini yang memang figur yang sudah lama masyarakat menantikan Pak. Sudah lama masyarakat menantikan. Karena itu tadi, celah sih ada celah Pak ya. Ya. Pasti ada celah. Tidak ada manusia sempurna. Pasti ada celah. Cuman celah ini Pak itu bisa ditutupi. Iya. Bisa ditutupi. Makanya tadi saya mengatakan bahwa ARMY ini Pak itu tadi satu religius, satu nasional. Nasionalis. Kalau cuma religius Pak tidak nasionalnya Pak. Iya. Cuma kalau nasional di Indonesia kita runtuh Pak. Iya. Dalam artian kita melihat jiwa kepemimpinannya ini Wahyunadi. Iya. Itu karena dia itu Pak pernah jadi ketua KNPI, Iya. pernah jadi ketua Golkar, Iya. pernah jadi ketua DPR, Iya. pernah jadi ketua. Berarti jiwa nasionalnya kan ada. Betul. Makanya dia menyampaikan. Ditambah lagi dengan Pak Ardiansyah, dia orang religius Pak. Iya. Yang paham tentang etika, tutur Iya. kata apa dan sebagainya. Ibaratnya ini, kopi rekenan selesai bola-bola. Selesai bola-bola. Selesai bola-bola. Iya. Karena itu tadi dua nasional, sekalipun dia nasional Pak, tapi mungkin kalau bukan nasional lagi, mungkin hanya kerja kan tidak cocok Pak. Iya. Nah. Saya tertarik dengan bahasa Iya. Pak Nirwan ini. Selesai Iya. bola-bola. Iya. Jadi nanti kalau nonton YouTube-nya Om BP, Iya. Wijato Pindrang Pro ARMY selesai bola-bola. Selesai bola-bola. Nah, ini kita tidak kampanye di Iya, sini. ini ada ini. Ini hasil survei Pak ya. Hasil survei Hasil survei. dan kita ngobrolnya ini sama halnya dengan ngobrol di warung kopi. Iya. Hanya kan kalau kita ngobrol di warung kopi, Iya. yang mendengarkan kita kan ya kita sendiri. kita sendiri. Insya Allah ini Pak bisa didengar di seluruh Kutim, bukan hanya di Kutim Pak Nas.
bukan hanya dikutip, di Afrika pun ditonton kita, Pak. Siap Om WP. Gitu. Seandainya ada pemilik army di Afrika, nyoblos di sana dia tuh. Nah, yang bisa memimpin Kultim ini harus bersinergi, Pak. Iya. Agamais dengan nasional. Iya. Ya, Pak. Betul. Jangan cuma dua-duanya orang nasional. Iya. Ya, tetap kita ada agama, Ya. itu namanya agama. Tapi ini kan harus Pak. Betul. Terpadu nih nah. Kau makai maksudnya, makai tomato apa saja, ada makot tuh. Iya. Jangan begitu. Nah, begitu juga secara nasional tidak begitu. Saya mengingatkan. Iya, betul. Nah, itu saya berpikir tadi Pak, karena beliau ini dua-duanya ini memang ya jiwa nasionalnya Pak Mahyunadi itu. Dia buktinya ya. Iya. Dulu terakhir. Betul. Ya Pak ya, menembak. Iya. Itu kan berarti kan jiwa nasional. Iya. Nah, terkait lagi nih masih saja kita tambahkan Pak, apa yang disampaikan tadi Pak Yaji setelah banyak kegiatan. Saya melihat juga ini Pak Bupati ini Pak, itu ada dibedakan buktinya Pak. Anak milenial sekarang itu dia bimbing. Iya. Banyak kegiatan olahraga Pak. Iya. Ya Pak ya? Banyak kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya untuk milenial. Banyak olahraga, banyak seni. Banyak seni. Itu menandakan bahwa mereka ini betul-betul artinya membangun Kutai Timur dari segi lini Pak. Iya, betul. Bukan hanya dari segi lirisnya. Ini festival dandut lah, festival itu menandakan bahwa Pak Bupati ini Pak Liansa ini betul-betul dia itu bagaimana Kutai Timur itu bisa lebih maju dibandingkan dengan jangan cuma satu tok. Iya. Ya Pak. Coba bayangkan ada festival ini Pak, ada ini dari ini itu menandakan milenial juga ini dikasih ruang Pak. Dikasih ruang untuk berkembang. Ini luar biasa Pak ya. Iya Pak. Nah, kemudian kan itu kan ini saya akan bahas ini. Iya. Saya akan bahas pada tanggal 12 atau tanggal 11, tanggal 12 itu. Mudah-mudahan Pak Liansa Sulaiman bisa hadir di podcast ini. Iya. Karena saya sudah ngobrol dengan Ketua Tim Sukses tadi bahwa kita akan membahas pengupas tuntas terkait dengan visi misi beliau. Iya. Nah, salah satu yang Pak Nirwan sampaikan tadi itu, ya kan? Itu masuk dalam program unggulan beliau itu di Kota Hebat, Pak. Kota Hebat. Iya kan? Kota Hebat tuh. Ya. Apa yang Pak Nirwan sampaikan tadi itu bagaimana anak-anak muda di kota ini dibina. Dibina olahraganya, dibina keseniannya. Karena bagaimana ya, orang yang banyak olahraga dan banyak keseni itu kan nanti akan muncul kecerdasan, Pak. Setiap hari olahraga, kesenian itu bagaimana dibina unsur kecerdasan, perasaan dan pikirannya. Nah, ini kan sudah mau berakhir nih. Saya mulai dari Panas dulu. Closing statement terkait apa yang kita ceritakan, terkait apa yang sebenarnya ada di hati, ada di pikiran Wijato Pinrang for Army ini. Nah, terkait dengan hal yang kita sampaikan tadi, mulai dari karakter, dari awal kenapa ada Wijato Pinrang, saya coba menyimpulkan sedikit. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang ideal buat kita semua, bahwa tertujunya pilihan kita ke Army karena tadi itu ada 2 poin. 1, karakter beliau. Yang kedua, dan kebetulan Pak Mahyunadi itu juga warga Pinrang. Nah, itu satu hal perekat yang biasa di mana-mana itu pasti terjadi. Nah, terkait karakter ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa seperti yang disampaikan tadi Pak Nirwan, itu bahwa ini klub diibaratkan, kalau saya kasih perumpamaan itu bagaikan kita memasak nasi, Pak. Jadi Pak Liansa itu yang menjadi kompornya. Bukan Pak, jadi dia jadi wadahnya beras itu yang dinanak, kemudian datang Pak Mahyunadi menutupnya sehingga masaklah, matanglah. Saling melengkapi. Jadi saling melengkapi. Nah, itu dibuktikan juga dengan penyampaian-penyampaian. Kalau saya amati, Pak Mahyunadi juga itu seorang visioner, termasuk Pak Liansa visioner. Namun dari kecerdasannya Pak Mahyunadi itu dia tetap menyampaikan bahwa programnya Pak Bupati sudah ada. Saya tinggal membantu membackup beliau untuk melaksanakan program-program tersebut yang dinamakan sekarang itu Kutai Timur Hebat. Nah, saya kira itu salah satu hal yang kenapa kita harus ke Army. Nah, untuk mungkin teman-teman yang lain
yang ada di Sangatta Utara, Sangatta Selatan, marilah kita pada kesempatan ini kita berpikir lebih memberikan pandangan-pandangan itu sehingga timbul pertanyaan di hati kecil kita. Kalau kita memilih ARMY, apa yang bermasalah? Apa masalahnya? Apa masalahnya? Nah, kalau itu sudah klop di hati, jangan lagi melihat ke sana kemari, karena hal yang prinsip itu kalau sudah kita dapatkan, kita nggak usah lagi melihat ke belakang. Kita harus terpaut pada satu tujuan. Jadi bagaimana tujuan itu bisa terlaksana untuk sama-sama merangkul teman-teman yang lain, memberikan pandangan-pandangan yang positif supaya hatinya teman yang lain itu bisa mengikuti bahwa keraguan tentang keberhasilan Kutim Hebat ini tidak akan diragukan lagi. Mungkin itu Om WP dari saya. Luar biasa, keraguan terhadap Kutim Hebat ini tidak perlu lagi diragukan. Statement terakhir untuk Om Yacis. Ya, Oke, baik Om WP. Jadi saya berpendapat dari akumulasi pembahasan kita tadi bahwa orang Kutim rugi kalau tidak memilih ARMY. Nah, apalagi kalau misalnya dia memilih seorang paslon berdasarkan uang atau imbalan, katakanlah 500.000 per kepala. 500.000 kalau dikompensasi dalam keseharian, maka itu harganya 273,9 rupiah. Berarti bobot penghargaan dirinya hanya segitu. Nah, dibanding memang ARMY tidak tidak pernah menjanjikan memberikan iming-iming, tetapi dalam hal ini program-program yang dijanjikan kan di beberapa daerah yang lain di Indonesia kan kadang-kala pilkada tidak bisa dihindari dengan money politik. Tetapi kalau di ARMY insya Allah mengandalkan figur dengan program. Satu hal yang perlu kita cermati, masa kepemimpinan beliau mampu meningkatkan APBD. Artinya ada prestasi di situ, ada kepercayaan di situ, kemudian ada lobby-lobby ke pusat. Nah, ini yang perlu dihargai oleh masyarakat dan diperhatikan oleh masyarakat. Rugi kalau Anda tidak pilih ARMY. Oke, baik. Om Yacis, rugi kalau Anda tidak pilih ARMY. Rugi kalau Anda tidak pilih ARMY. Statement terakhir, saudaraku. Ya, terima kasih. Jadi saya mengajak semua, khususnya orang Pinrang yang ada di Kutai Timur, cobalah kita memikir membuka mata, terus memikirkan. Karena ya kita tahu bahwa Wijato Pinrang di sini Pak itu ya memang banyak lah ya. Jadi saya mengajak tetap kita bersatu, pemikiran kita bisa banding-bandingkan yang mana bagaimana si A, bagaimana si B itu tergantung. Tapi saya mengajak tetap kita kompak ya. Tetap kita kompak, silaturahmi tetap berjalan. Nah, harapan saya khususnya kepada Wijato Pinrang for ARMY harus kita kompak dan memenangkan pasangan ini, karena inilah pasangan ideal yang sudah lama ditunggu-tunggu warga, sehingga ketemulah ini, yaitu tadi Pak. Selesai bola-bola Pak. Selesai bola-bola. Selesai bola-bola. Luar biasa. Ini kata-kata selesai bola-bola ini bisa viral di Barak. Baik. Teman-teman yang menonton podcast ini, ada hal yang menarik yang disampaikan oleh ketiga narasumber saya ini dari para inisiator Wijato Pinrang for ARMY, bahwa ada energi yang positif ketika kita menyebut kata ARMY itu.
Oh, right. Menurut Pak Nirwan, Army itu manis. Jadi saya perlu memakan. Army itu walaupun kopi tanpa gula, kalau diminum tetap dia punya zat gula yang bisa memberikan kesehatan kepada kita. Tentu kesehatan itu akan menjadikan Kutai Timur hebat insya Allah di bawah kepemimpinan Haji Ardiansah Sulaiman dan Haji Mah Yunadi. Demikian podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai bola-bola. Selesai bola-bola.